Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, sehat walafiat, dan tentunya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, dan mudah-mudahan kita segera untuk bisa melakukan perkuliahan tatap muka. Saya yakin kalian juga udah mulai kangen ya beraktivitas di kampus, ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol di kampus. Ya lumayan jenuh ya, udah berapa tahun kita, hampir 2 tahun ya kita kuliah secara online. Termasuk juga untuk mata kuliah dasar logika kali ini, kalian bertemu dengan saya selama 1 semester ke depan secara online. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menjalankan pertemuan-pertemuan yang sudah dirancang oleh tim pengampu dari mata kuliah dasar logika. Nah, apa saja yang nanti akan kita pelajari dalam mata kuliah dasar logika ini? Kalian sebetulnya bisa lihat di BAP perkuliahan ya, di kuliah. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu supaya kuliah nanti ke depan berjalan dengan lancar. Yang pertama, saya harap kalian minimal wajib ya punya 1 buku dasar logika atau pengantar logika. Karena kalau misalnya mengandalkan satu sumber dari sumber yang saya berikan, dari materi yang saya berikan, nanti pengayaannya mungkin akan sangat kurang. Tapi kalau misalnya kalian punya 1 buku, minimal ada tambahan-tambahannya lah. Terus yang kedua, jangan lupa juga kalian mengisi daftar hadir di kuliah. Jadi karena udah menggunakan e-kuliah selama 2 tahun ya, jangan ada yang lupa lagi. Karena rekap yang bisa saya lakukan terkait dengan kehadiran itu di e-kuliah. Kayak sekarang misalnya, hari ini tanggal merah 1 Februari, ya karena kita hanya e-kuliah gitu ya, apa sulitnya kalian untuk check-in dulu di e-kuliah, kemudian ngisi daftar hadir, lalu kalian download materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk perwakilan kelas juga saya mohon nanti ada yang secara rutin mengisi BAP ya, setiap kali akhir perkuliahan, setiap kali akhir pertemuan di tiap minggunya, nanti tolong diisi BAP-nya. Yang ketiga, terkait dengan metode dan materi perkuliahan, insya Allah dalam 1 semester ke depan saya akan menyampaikannya lewat e-kuliah. Nanti juga ada forum diskusi, terus juga ada kuis. Rancangannya nanti saya cobalah tes trial and error mana yang efektif, apakah nanti secara audio visual atau nanti juga kita memerlukan pertemuan Zoom atau sekedar sharing materi ya. Jadi nanti di beberapa pertemuan berikutnya akan kita diskusikan. Untuk teknis perkuliahan, kalian bisa komunikasi di WhatsApp group. Tolong nanti kalau ada apa-apa tidak perlu japri ya, karena kalau japri suka nggak kebaca gitu, suka tenggelam si WhatsApp-nya itu. Jadi kalau ada apa-apa tolong sampaikan via WhatsApp group. Kemudian unsur penilaian itu terdiri dari kehadiran. Kehadiran itu ya ini yang ditandai dengan kalian mengisi daftar hadir secara rutin. Kemudian juga UTS UAS, lalu nanti ada tugas, dan nanti ada kuis. Itu kurang lebih sepakatan ya.
yang mau tidak mau harus kita sepakati supaya ke depan nanti kuliah kita berjalan dengan tertib. Berikutnya, rencana materi selama 1 semester ke depan. Nah, ini yang sudah tim dasar logika susun selama 14 pertemuan. Pertemuan pertama, kita berbicara tentang ketentuan perkuliahan, kemudian juga kita berbicara tentang definisi logika. Yang tadi saya sampaikan ya, ketentuan perkuliahannya terkait materi, terkait komposisi nilai, dan lain-lain. Lalu pertemuan kedua minggu depan tentang landasan pokok penalaran. Kemudian yang ketiga tentang ilmu mantik. Sebetulnya secara bahasa sama ya, mantik dan logika, tapi ini dalam perspektif dunia Islam, mantik itu seperti apa. Lalu pertemuan keempat tentang proposisi, mulai dari definisi proposisi, kemudian jenis proposisi. Pertemuan kelima juga masih sama tentang proposisi dengan jenis-jenisnya yang lain. Lalu pertemuan keenam tentang metode berpikir deduktif. Pertemuan ketujuh tentang silogisme. Di pertemuan ke-8 kalian UTS. Lanjut lagi ke pertemuan 9. Kita akan membahas tentang metode berpikir induktif. Kemudian pertemuan 10 tentang induksi dari John Stuart Mill. Pertemuan ke-11 kita bicara tentang generalisasi, lalu berikutnya tentang analogi, 13 tentang kausalitas, terakhir ditutup pertemuan 14 dan 15 tentang kekeliruan berpikir. Nah, dari sekian banyak materi ini, itu sebabnya kenapa saya menyarankan kalian juga punya minimal 1 buku untuk materi perkuliahan, supaya nanti sebelum atau sesudah perkuliahan kalian bisa melakukan pengayaan lah, tambahan-tambahan materi di luar materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa difahami dan bisa kita laksanakan ya bareng-bareng untuk perkuliahan dasar logika ini. Oke, berikutnya buku apa yang bisa kalian pakai? Saya merekomendasikan 4 buku di sini yang pembahasannya sederhana tapi cukup lumayan untuk tambahan materi buat kalian. Silahkan kalian bisa beli di toko buku manapun, atau misalnya kalian mau cari di marketplace juga itu pasti banyak buku-buku tentang dasar logika. Karena hampir sebagian prinsipnya pasti sama. Yang membedakan mungkin nanti contoh-contoh kasus yang akan diberikan oleh penulis-penulis yang berbeda gitu. Nah, semakin banyak contoh kasus, tentu itu nanti akan lebih memudahkan kalian dalam memahami tentang materi dasar logika. Oke, kita mulai perkuliahan dasar logika ini. Saya akan mulai dengan sebuah kisah yang nanti harus kalian jawab. Jadi di sebuah kerajaan hidup seorang putri raja yang sangat cantik dan tentunya diperebutkan, khususnya oleh 2 orang pangeran. Nah, si putri raja ini dan rajanya juga bingung menentukan siapa nanti yang akan menjadi pendampingnya yang akan dipilih. Akhirnya raja memanggil ajudan, anggaplah kalian ajudannya yang akan menyelesaikan persoalan ini. Untuk menentukan siapa di antara 2 pangeran ini yang akan menjadi pendamping si putri tersebut, maka kalian diminta untuk mengadakan sebuah pacuan kuda. Tapi dengan syarat, ketentuan, kuda yang paling terakhir masuk finish, itu yang menjadi pemenangnya.
Kalau pacuan kuda biasa kan kuda yang paling pertama masuk garis finish itu yang jadi pemenangnya. Nah, ini kuda yang paling terakhir itu yang menjadi pemenangnya. Kalian sebagai ajudan, kira-kira gimana cara merancang pacuan kudanya supaya pacuan kuda ini bisa berjalan secara normal, pacuan kuda ini bisa berjalan secara menarik, penontonnya juga tidak pada bubar, penontonnya juga nggak pada pulang gitu ya. Silahkan kalian tulis jawabannya di kuis pertemuan pertama, atau misalnya kalau tidak bisa, kalian boleh jawab di kolom diskusi di pertemuan pertama ini ya. Cukup dimengerti pertanyaannya, saya pikir ya. Nanti kalau misalnya kalian kurang mengerti pertanyaannya, silahkan tinggal back lagi materi pertanyaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian logika. Jadi sebetulnya istilah ini sudah sering kita gunakan sehari-hari ya, kata logika ini. Eh, Misalnya ketika kalian ngomong, kok peristiwanya nggak masuk di akal, nggak masuk logika, atau kamu tuh ngomong nggak pakai logika. Itu contoh-contoh ya penggunaan istilah logika dalam hari-hari. Nah, secara etimologi, logika itu berasal dari kata logikos, yang artinya sesuatu yang dinyatakan, atau sesuatu yang menjadi pertimbangan akal. Jadi kalau etimologi itu secara harfiah, ada juga pengertian nanti secara terminologi, secara term, secara konsep. Apa itu logika? Logika itu satu pertimbangan akal yang dinyatakan lewat kata dan diutarakan lewat bahasa. Jadi pertama-tama, alat-alat yang penting di dalam logika itu adalah bahasa. Bahasa sebagai sistem tanda, dia punya kalimat, dia juga disusun berdasarkan kata. Contoh misalnya, dalam kalimat ini ada kata diutarakan. Satu pertimbangan akal yang dinyatakan lewat kata dan diutarakan lewat bahasa gitu lah. Ketika kalian dengar kata diutarakan, kalian langsung punya hubungan tertentu dengan kalimat-kalimat yang ada di terminologi ini. Diutarakan bukan berarti kemudian berpikir ini tentang arah mata angin. Ada utara, ada barat, ada timur, ada selatan. Tapi diutarakan itu maksudnya disampaikan, dinyatakan. Nah, itu salah satu bukti bagaimana penggunaan logika kemudian bisa memahami satu cara pola berpikir kita lewat bahasa. Jadi kalau misalnya ditanya tentang pengertian, itu pasti punya dua luang lingkup. Yang pertama bisa secara etimologi dan yang kedua bisa secara terminologi. Sementara itu kalau misalnya sebagai ilmu, logika itu adalah ilmu pengetahuan yang sekaligus merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, berpikir secara tepat, dan berpikir secara teratur. Jadi boleh dikatakan di sini logika itu adalah ilmu berpikir atau ilmu untuk bernalar. Kok berpikir itu harus ada ilmunya? Ya tentu saja, supaya berpikir kita lurus, tepat, dan teratur. Kan begitu. Lalu apa sih yang disebut dengan berpikir? Berpikir secara definitif adalah kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah diterima melalui panca indera. Jadi, konsep-konsep kita tentang berpikir itu pasti bersumber dari
eh, tangkapan panca indera. Makanya kalau di dalam psikologi komunikasi nanti kalian belajar tentang stimulus, kemudian kalian belajar tentang persepsi, bagaimana panca indera kita menangkap, lalu kalian mulai mencoba untuk berpikir. Itulah yang disebut dengan proses berpikir. Dia pasti berasal dari satu persepsi tertentu tentang sesuatu. Misalnya, ketika saya menyebut kata mobil, kalau misalnya kalian katakanlah seumur hidup belum pernah melihat dengan panca indera mobil itu seperti apa, tentu nanti tidak akan bisa berpikir tentang apa itu mobil. Karena baik secara bahasa maupun secara persepsi panca indera, kalian tidak pernah melihat atau mendengar sebelumnya. Karena itu, persepsi, bahasa, dan kata itu digunakan di dalam logika untuk mengolah proses berpikir supaya kita berpikir dengan tepat. Apa itu berpikir dengan tepat? Berpikir dengan tepat itu jadi berpikir sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam logika. Ya, aturannya apa? Nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depan kita akan membahas bagaimana sih aturan-aturan berpikir di dalam logika. Tapi yang jelas bahasa, kata, panca indera itu juga menjadi satu impuls yang sangat penting di dalam berlogika. Contoh lagi misalnya, di sini ada kata aturan, lalu kemudian ada angka 2. Kalau orang belum terbiasa dengan cara penulisan seperti ini, mungkin dia akan menjadi bingung dan salah membacanya. Dia bisa saja misalnya jadi membacanya berpikir sesuai dengan aturan 2 yang telah ditetapkan dalam logika. Padahal maksud dari kata ini, maksud dari 2 ini bukan menunjukkan tentang angka 2, tapi dia menunjukkan satu tanda bahwa di situ ada pengulangan 2 kali. Tuh. Berpikir sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam logika. Yang terakhir, sebagai ilmu tentu logika ini melatih kita dalam kecakapan. Itu kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan konkret yang dihadapi. Jadi nanti ada contoh-contoh kasus, nanti ada realitas-realitas mungkin yang kalian temui di lapangan yang itu memerlukan kecakapan dalam memecahkan persoalannya melalui cara berpikir yang benar dengan melalui cara berpikir yang tepat atau singkatnya dengan menggunakan logika kalian. Guys, kok menjadi lompat? Bentar ya. Kita balik lagi ke materi. Ya, oke. Logika sebagai ilmu, kemudian kita lanjut berikutnya pembagian materi logika. Jadi di dalam logika ada beberapa tahap, ada beberapa materi yang kita susun untuk sampai pada satu kesimpulan tertentu. Yang pertama, dengan logika kita mendapatkan satu kenyataan dan membentuk sebuah pengertian. Menangkap satu kenyataan supaya kita bisa mengerti lah, kurang lebih seperti itu. Apakah ketika saya menyebut kata gedung, kalian bisa menangkap kenyataan tentang gedung itu, lalu kalian bisa memahaminya? Apakah ketika saya menyebut kata pesawat, kalian bisa menangkap kenyataan tentang pesawat dan membentuk pengertian tentang pesawatnya itu? Bagi orang dewasa mungkin ini cukup mudah, tapi bagi anak-anak kecil yang secara pengalaman, secara kosakata bahasa,
kemudian berhadapan dengan kenyataannya masih terbatas, tentu ketika disebutkan satu kata, itu belum tentu dia memahaminya. Karena itu, materi logika itu pasti diawali dengan satu pernyataan tentang satu realitas untuk membentuk satu pengertian. Barulah yang kedua, setelah kita memahami ada pengertian-pengertian yang diambil dari realitas-realitas kenyataan, maka kita menghubungkan kenyataan-kenyataan tersebut menjadi satu pengertian tertentu. Menyatakan hubungan yang ada antara pengertian-pengertian. Nanti kita berikan contoh. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan, yaitu menghubungkan berbagai hal yang diketahui sedemikian rupa sehingga sampai pada satu kesimpulan tertentu. Oke? Ini contohnya. Saya tidak mampu membeli mobil karena mahal. Ya. Pertama kita bicara dari kenyataan bahasa dulu aja. Ketika kalimat ini dinyatakan kepada orang yang tidak berbahasa Indonesia, dia pasti tidak akan memahami. Apa sih maksud dari saya tidak mampu membeli mobil karena mahal? Bahasa dia bukan bahasa Indonesia. Sama halnya juga ketika kita mendengar satu kalimat dalam bahasa asing, kita tidak bisa mengerti tentang kenyataannya tersebut gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya kita berbicara tentang yang dimaksud kenyataan merujuk pada realitas yang dinyatakan di dalam kalimat tersebut. Contoh misalnya, yang disebut dengan mengerti tentang kenyataan, itu maksudnya apa? Mengerti tentang apa yang dimaksud dengan saya, mengerti tentang apa yang dimaksud dengan mobil, mengerti apa yang dimaksud dengan membeli, mengerti apa yang dimaksud dengan mahal. Inilah yang menjadi konsep-konsep yang kemudian dimengerti oleh kita. Sehingga kita bisa memahami dalam kalimat yang sempurna. Saya tidak mampu membeli mobil karena mahal. Di situ ada beberapa kata, ada beberapa konsep. Saya mampu membeli mobil mahal. Itu satu persatu tentu harus kita pahami secara kata. Nah, pengertian-pengertian ini kemudian kita pahami di dalam alam pikiran kita untuk kemudian kita menyambungkan, menyatakan hubungan satu sama lain yang ada di dalam kalimat tersebut. Apa sih hubungannya antara saya, hubungannya antara mobil dengan membeli dan juga mahal? Hubungan ini akan sangat berubah ketika susunan katanya kita ubah juga. Misalnya, susunan katanya kita ubah. Oke, kita lanjutkan. Kalian bertemu dengan satu kalimat atau satu informasi. Dalam sebuah koran dimuat foto lelaki usia belasan tahun yang tampak merintih. Wajah pucat, tulang iga tampak, mata sayu. Di sisi lain tampak ibunya menjerit, merintih, ingin meraih anaknya. Oke. Dari informasi tersebut, kalian mulai membayangkan ya. Apa yang kira-kira kalian lihat dari peristiwa tersebut? Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi? Lalu yang ketiga, apa sebab-sebab terjadinya fakta tadi ya? Dalam sebuah koran dimuat foto lelaki usia belasan tahun yang tampak merintih, wajah pucat, tulang iga tampak, mata sayu, di sisi lain tampak ibunya menjerit, merintih, ingin meraih anak. Oke? Sorry.
Loncat lagi. Kita bahas dulu tentang definisi pemikirannya. Jadi logika sebagai alat berpikir itu untuk membentuk satu pemikiran kita. Apa yang dimaksud dengan pemikiran? Pemikiran itu adalah satu penjelasan yang menunjukkan kaitan antara dua hal atau lebih yang atas dasar-dasar alasan tertentu dan dengan langkah-langkah tertentu sampai pada satu kesimpulan. Jadi tadi yang kita bahas, materi logika itu merupakan bagian dari unsur pemikiran. Mulai dari menunjukkan satu kenyataan, satu penjelasan, kemudian menyatakan hubungan-hubungan, sampai pada akhirnya melakukan sebuah penyimpulan. Nah, eh, nanti dalam dalam logika kita akan sangat banyak berkaitan dengan eh, kalimat, kata, bahasa, karena semua pemikiran kita pasti dinyatakan lewat bahasa. Contohnya nanti misalnya kalian bertemu dengan jenis kalimat putusan, nanti kalian bertemu dengan jenis kalimat hubungan akibat, hubungan maksud, dan juga hubungan bersyarat. Ya, nah, inilah kenapa saya sarankan juga kalian punya bahan yang lain, minimal satu buku untuk pengayaan-pengayaan terkait dengan tema-tema yang ada di dalam mata kuliah dasar logika. Contoh misalnya, kalimat putusan itu seperti apa sih? Kalimat putusan itu adalah dua pernyataan yang saling berhubungan yang memberikan penjelasan yang satu terhadap penjelasan yang lain, terhadap realitas yang lain. Contoh misalnya, kalimat berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi. Di sini ada dua pengertian. Satu berbicara, yang satu lagi salah satu bentuk komunikasi. Yang satu yang didefinisikan atau yang diputuskan, dan yang satu lagi adalah yang memutuskan atau yang mendefinisikan. Kemudian juga ada hubungan akibat. Kalimat yang menyatakan hubungan akibat. Contohnya, badannya sakit karena seharian bekerja. Dari kalimat itu kita bisa menangkap kenyataan, apa pengertian badan, apa pengertian sakit, apa pengertian bekerja. Kemudian kita menghubungkannya. Lalu kemudian kita menyimpulkannya bahwa dia badannya sakit karena seharian bekerja. Ada juga kalimat yang menyatakan hubungan maksud. Contoh misalnya, kalimat maksud ini dibangun atas dasar dua peristiwa yang memiliki hubungan maksud tertentu. Ini contohnya, mahasiswa menonton TV untuk memperoleh informasi terkini. Peristiwanya mahasiswa menonton televisi dan dia punya maksudnya adalah untuk memperoleh informasi terkini. Apakah ini merupakan hubungan sebab akibat juga? Bisa iya, juga bisa tidak. Karena tidak semua mahasiswa menonton televisi itu untuk memperoleh informasi terkini. Bisa saja dia ingin hiburan tertentu atau dia menghabiskan waktu. Nah, jadi fungsi-fungsi kalimat, fungsi-fungsi pernyataan di dalam logika tentu nanti akan sangat berbeda-beda. Kemudian ada juga kalimat yang menyatakan hubungan bersyarat. Contohnya, pengertiannya hubungan bersyarat ini apa? Jadi satu pengertian tertentu itu bisa terjadi jika syarat-syaratnya memenuhi. Itu kurang lebih seperti itu. Misalnya, jika frekuensi menonton televisi tinggi, maka pemirsa akan terpengaruh perilakunya. Jika seorang anak sering menonton televisi, maka anak itu akan terpengaruh perilakunya. Akan seperti itu. Artinya di situ apa? Ada satu syarat
Nah, ini yang berkaitan juga dengan hubungan sebab akibat. Ada satu syarat ketika perilaku pemirsa itu bisa terpengaruh. Apa syaratnya? Syaratnya jika frekuensi menontonnya itu levelnya tinggi. Persoalannya berapa tingginya tentu itu nanti harus dicek lagi secara lebih rinci. Makanya nanti ada metode berpikir induktif juga, salah satunya itu yang mencirikan bagaimana membangun sebuah hubungan yang sifatnya bersyarat. Oke, terakhir kita berbicara tentang manfaat logika. Yang pertama, membantu kita untuk berpikir secara sistematis, berpikir secara kritis, berpikir secara lurus, berpikir secara tepat, berpikir secara tertib, dan berpikir secara metodis. Uh, Memang ada orang yang tidak berpikir secara lurus misalnya, atau tidak berpikir secara tertib. Ya, tentu saja pasti banyak. Contoh misalnya, kasus yang kemarin-kemarin ramai, misalnya anggota DPR yang mempermasalahkan tentang bahasa Sunda. Wah, itu nggak boleh kalau dalam rapat. Penjelasannya juga kan agak membingungkan juga. Kemudian ketika dia ditanya oleh wartawan, tiba-tiba kok mengkaitkannya dengan Sunda Empire dan lain sebagainya. Tiba-tiba minta dicopot jaksanya dan lain sebagainya. Itu kan satu 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 pola proses berpikir yang tidak lurus dan tidak tepat. Tolong itu ada jaksa yang dalam rapat bicara dengan bahasa Sunda, tolong dicopot. Takutnya nanti orang-orang tidak mengerti. Jadi dia membuat satu konsep-konsep kemudian dinyatakan dalam satu hubungan, tapi hubungan itu tampaknya tidak lurus gitu, tidak tepat dan tidak tertib ya. Sehingga yaitu di luar di luar apa ya? Di luar bahwa itu adalah peristiwa politik, tentu kita bisa mengkaji peristiwa itu sebagai peristiwa bahasa dan logika. Kemudian yang kedua, manfaat dari belajar logika itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kita secara abstrak. Baik itu dalam konseptual tertentu maupun dalam menghubungkan abstraksi-abstraksi tertentu sehingga menjadi satu konsep yang baru. Dan juga melatih kita untuk berpikir cermat dan berpikir objektif. Kemampuan, double ditulisnya itu. Dan yang terakhir, tentu ketika kita belajar logika, maka diharapkan itu bisa memancing pemikiran-pemikiran kalian secara ilmiah dan secara reflektif. Ya, makin kita melatih cara kita berpikir, tentu kemampuan berpikir kita semakin lebih banyak, semakin lebih baik. Materi-materi yang kita pikirkan, yang kita selesaikan, atau yang kita refleksikan juga semakin lebih banyak. Oke, itu kurang lebih pengantar yang bisa saya sampaikan di dalam materi dasar logika. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.